Assalamualaikum, selamat malam. Abah Aus. Tentu kalian tahu pemberitaan soal apa yang dikatakan oleh Abah Aus. Soal Anies dan Imam Mahdi. Ini dia videonya. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah maladam. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Ya kan? Anies, Imam Mahdi, politik. Ini politik. Yang nggak memilih Anies, berarti semua ini Dajjal dong. Politik Dajjal. Dajjal itu bisa dibilang apa ya? Biang fitnah akhir zaman. Dajjal itu sudah muncul, sudah lama sesungguhnya. Sudah lama. Kalau kita membicarakan konteks yang dikatakan oleh ulama sepuh ini, kalau hanya demi politik, berarti ini meleset. Meleset. Kalau soal kita melihat hal-hal hoax, fitnah, hoax itu kan bagian seperti fitnah itu. Lalu siapa dulu? Siapa kemarin itu? Seperti Muslim Cyber Army. Sudah jelas di persidangan berapa hoax yang dia buat, berapa konten hoax fitnah yang dia buat. Sedangkan itu kelompoknya siapa? Muslim Cyber Army, MCA. Ya kan? Lalu juga siapa yang kemarin yang bermain itu seperti kata-kata apa ya, yang agak berbau Sarasen? Siapa? Kontranya Anies? Kan tidak. Baik MCA ataupun Sarasen, jelas itu kubunya siapa, semua orang tahu. Jadi kalau misalkan berbicara demi calonnya itu menang, lalu mengatakan yang lain itu Dajjal, lalu siapa yang Dajjal sesungguhnya? Siapa coba? Anda tebak sendiri deh. Dajjal itu sudah keluar itu sudah lama. Cuma konteks keluarnya itu tidak seperti yang ditulis umum di buku-buku, itu tidak seperti itu. Tulisan yang di buku ataupun kitab apalah itu bahasanya, itu penafsirannya itu tidak semudah seperti itu, tidak. Yang paling berbahaya ini dari sisi hal lain itu apa? Dajjal itu merusak sedikit kehidupan masyarakat. Dan yang paling bahaya itu penularan Dajjal itu seperti virus HIV. Cuma virusnya ini beda dengan virus HIV, itu beda. Bahayanya sama seperti itu. Susah dihilangkan. Kalaupun misalkan udah kena, ya harus terus melawannya. Terus. Ini konteks yang ini loh, berbau, kalau bahasa lainnya tuh rohani, gaib. Karena saya dulu itu membahas soal ini juga gitu loh, tapi tidak di YouTube. Bahkan bisa dibilang dulu kelompok saya itu ya, itu orang yang pertama membahas soal bahaya-bahaya virus Dajjal ini di internet. Kajiannya lain. Kalau kajian yang ada di buku-buku itu udah biasa. Di emper-emper toko kan banyak itu. Itu udah biasa. Dan bukan itu. Kalau yang kajian-kajian di buku itu udah klise gitu loh.
Ada bahasan lain yang ini sangat berbahaya, bahkan menghinggapi banyak orang. Bahkan misalkan ya, Anda dekat atau bahkan rumah tempat orang yang kena virus Dajjal ada di situ, Anda bisa kena. Bisa kena. Ada berbagai macam cirinya. Bahkan dulu saya itu pernah ditelepon seorang Habib. Dia ini bisa dibilang dekat dengan seorang Habib yang nomor wahid. Sangat dekat. Dan sangat kenal. Jadi penuturan dia, bahkan ada nih Habib yang super sepuh lah. Bisa dibilang sesepuhnya di daerah sana. Itu juga kena. Dikira gimana? Dikira enggak gitu. Virus Dajjal itu bisa mengenai siapa saja. Siapa saja. Nggak kenal itu siapapun, nggak kenal lintas kayak apapun, nggak kenal itu kayak apapun orangnya. Bisa kena. Ya nggak kenal siapa gitu loh. Orang yang tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang terindikasi kena virus Dajjal. Itu kemungkinan akan sulit kena. Dan dua, orang yang mempunyai kesadaran, yang tahu tentang ciri-cirinya, yang tahu tentang ciri-cirinya orang yang kena Dajjal. Wah, mudah kalau begitu. Baca Al-Kahfi gitu kan. Ya betul, itu salah satu. Itu salah satu. Salah satu obat. Tapi kayak Anda minum obat flu saja lah, belum tentu flu Anda itu kan sembuh. Ya kan? Kayak Anda minum obat sakit kepala, belum tentu sakit kepala Anda itu sembuh. Kayak Anda itu udah tahu kan, ta'awud itu. Udah jelas kan? Entah perlindungan dari setan. Tapi banyak orang yang baca, tetap aja setannya di depannya. Itu ada formula khusus. Dan harus istiqomah. Jadi kalau misalkan saya bahas tentang ini, sesungguhnya konteksnya yang paling bahaya itu yang ini. Kalau yang dikatakan Abaos itu demi calonnya itu menang. Justru saya curiga gitu loh. Karena apa? Virus Dajjal itu bisa mengenai siapa saja. Kalau orang udah kena, ya macam-macam. Jenisnya tuh aneka macam. Bahkan yang merasa tidak kena, ternyata kena juga gitu loh. Jadi salah satunya itu ya. Jadi salah satu kalau secara fisik, dia sering kembung. Itu salah satunya itu. Salah satunya. Dan yang jelas Dajjal itu satu. Sistem kerjanya itu pelan tapi pasti. Dia itu akan merusak apa? Lewat sistem-sistem saraf. Ini nyangkut banyak penyakit sesungguhnya. Sekarang kan banyak orang yang sakit A, B, C, D. Yang sangat susah untuk sembuh. Padahal dikira di pikiran kita itu penyakit sepele. Ternyata bagian dari itu. Itu salah satunya. Dan dia akan merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Lalu ada lagi, punya paling tidak seperti benjolan apalah, daging atau apa kecil di tubuh. Itu salah satunya loh. Tapi tidak semua orang seperti itu bagian dari itu. Tidak semua. Banyak jenisnya. Ya kalau misalkan yang dikatakan Abaos seperti itu cuma demi politik, sama dengan yang dikatakan Islah Bahrawi. Nanti 2024 pasti ada yang berkata soal Imam Mahdi. Karena apa? Karena di benua Afrika orang-orang gerakan-gerakan khilafah banyak yang memakai seperti itu di beberapa negara. Di beberapa negara mereka memakai seperti itu. Itu ada deh satu videonya Islah Bahrawi itu. Dia mengatakan seperti itu. Nanti di 2024 paling-paling ujung-ujungnya juga ada yang berkata Imam Mahdi. Nah ini ada. Jadi saya apa ya,
Kalau hanya demi politik seperti itu, duh, jadi kasihan saya malam. Makanya saya bilang ada di beberapa video saya, mau ulama, mau apa saja, mau sepintar apapun ilmunya, kalau dia tidak paham soal geopolitik, dia nggak paham soal taktik politik, maka dia hanya akan bisa jadi alat politik. Bahkan bisa jadi bagian yang sama dengan politik itu. Itu ada dan banyak di Indonesia. Dengan dalil-dalil agama ini kan murah. Kosnya tuh murah. Sangat murah. Lah yang jadi teroris saja itu sangat murah nyawanya kok, bayangin aja. Hanya didogma seperti itu dia rela bom bunuh diri. Itu kan pakai dogma-dogma agama mereka jadi seperti itu. Jadi ya kita cukup senyum sajalah.